Halo saudara, berjumpa kembali bersama saya Lukman Hidayatullah di channel Lukman SMKN 2 Kota Serang. Pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran tentang fungsi dari polar tracking pada AutoCAD 2012. Posisi polar tracking berada pada status bar ini. Ini ada beberapa banyak pilihan. Nah, polar tracking itu adalah ini. Nah, ini polar tracking. Untuk menghidupkannya bisa diklik di sini atau dipijit F10 pada keyboard. Fungsi polar tracking yaitu untuk menggambar lebih akurat ya. Misalkan penarikan garis itu akan lebih lurus. Kita bedakan, kita praktekkan bagaimana kalau misalkan posisi polar tracking itu kita off-kan. Nah, saya coba di sini dengan memijit F10, kita bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini polar tracking off. Kita coba tarik gambar sebuah garis, kita sembarang di sini kita tarik, maka dia tidak tarikannya itu tidak tepat di grid ini ya. Di grid ini dia agak sulit, untuk kita harus menempatkannya agak sulit gitu kan. Nah, itu misalkan klik di situ ya, kita enter dulu. Nah, kita ini untuk memberikan pandangan lebih jelas, atau misalkan jauh apa dekat kita pakai scroll bisa. Terus kalau misalkan kita ingin merubah posisi ini, kita pakai pen ini, klik pen, kita bisa tarik ke sini. Terus kita untuk menghilangkan pennya lagi kita escape. Nah, kita kembali ke sini. Bagaimana kalau polar tracking itu kita on kan? Saya pijit F10 di sini ya. Nanti bisa dilihat di sini. Polar tracking on. Nah, bagaimana hasilnya? Kita ambil tarik garis dari sini. Kita coba ke sini, sembarang di sini, maka dia posisinya akan tepat di lurus. Nah, lebih akurat kan? Klik di sini. Kita bandingkan hasilnya, yang ini dengan yang itu. Nah, itu kalau misalkan yang pertama itu polar trackingnya di off-kan, kalau yang kedua polar trackingnya di on-kan. Ya, misalkan saya akan membuat sebuah garis dengan posisi polar tracking di on-kan, dengan melanjutkannya membuat sebuah sudut ya. Kita lihat di sini. Kita posisinya ini sudah posisi polar tracking on, kita tarik gambar, tarik dari sini sembarang lurus, klik di situ. Terus misalkan saya ingin membuat garis miring, ini kita tinggal misalkan di situ 8, saya pinginnya misalkan taruh 10 misalkan gitu, enter. Nah, selanjutnya kita tinggal nanti itu harus di tab ya, maaf, tab. Saya ulangi lagi. Nah, kita buat garis dari situ sembarang, misalkan gitu, taruhlah misalkan 10 gitu, enter. Nah, kita akan membuat tingginya taruhlah misalkan 8 ya. Nah, 8 itu tab gitu. Nah, nanti itu ada pilihan sudut. Nah, saya pengennya misalkan 45 aja, baru enter 2 kali. Nah, ini garisnya lebih halus gitu kan. Ini juga pada kalau misalkan posisi polar trackingnya kita off kan ya, kita pijit kembali polar tracking itu F10, polar tracking off nih. Kita buat garis misalkan di sini. Buat garis di sini. Nah, dia tuh nggak selalu tepat di grid itu kan. Nah, kalau kita mau tepatin agak susah juga. Nah, gitu. Itu misalkan gitu kan. Kita misalkan akan membuat garis miringnya misalkan gitu. Taruh misalkan saya bikin 5 misalkan. Itu tab. Nah, itu agak ini tahu 45. Itu enter lagi. Jadi kurang tepat gitu ya. Makanya kalau misalkan akan membuat sebuah garis yang lebih tepat itu peruntukannya, maka
hidupkan polar trackingnya. Tapi kalau misalkan kita akan membuat garis sembarang dengan peruntukan yang khusus, tidak membutuhkan polar tracking di-on kan, tergantung nanti peruntukannya gitu kan ya. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi maksud saya di sini, saya akan memberikan fungsi dari polar tracking, bagaimana pada posisi di-on kan dan bagaimana posisi di-off kan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.